全给他了。你干嘛你啊？你赔不赔？啊，想干啥？这场比赛，说什么呀？ 就是全盘野狼之称的周迅。Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan Jo. Seorang petinju muda yang dijuluki Sang Raja Tarung, karena hampir selalu menjuarai setiap pertandingan. Malam itu seperti biasa, Jo kembali memenangkan pertarungan. Seusai pertandingan, Jo langsung menemui Lola istrinya, yang saat ini tengah hamil tua. Jo sangat mencintai istrinya itu, dan ia sudah tidak sabar untuk menjadi seorang ayah. Di malam harinya, Jo merayakan kemenangan bersama para krunya. Di waktu yang sama, tersiar berita di televisi, terkait keadaan lawan yang dikalahkan oleh Jo tadi siang. Diberitakan bahwa lawan Jo tersebut, saat ini sedang kritis dan terbaring koma di rumah sakit, akibat pukulan keras dari Jo. Menanggapi berita terkait, para penggemar Jo tampak sangat kecewa kepada jagoan mereka itu. Jo yang tadinya dipuja, kini malah berbalik dibenci dan dicaci maki. Bahkan sebagian dari mereka, nekat menyerang Jo yang saat ini, tengah asik berpesta dengan para krunya. Di tengah penyerangan yang semakin sengit, Jo tampak tak mau melawan, meskipun dirinya dipukul habis-habisan. Tetapi ketika para krunya yang tak bersalah dipukul, Jo pun emosi dan akhirnya mengamuk. Akibatnya, mantan para penggemarnya itu, tumbang ia hajar satu persatu. Kalau polisi tidak muncul tepat waktu, kemungkinan besar mereka semua sudah tewas, dibantai oleh Jo yang terlanjur gelap mata. Keluarga para korban tak terima, dan kompak menuntut Jo di pengadilan. Alhasil, Jo pun harus mendekam di penjara selama 6 tahun. Singkat cerita, 6 tahun pun berlalu. Tepatnya hari ini, Jo akhirnya bisa kembali menghirup udara bebas. Saat keluar dari penjara, Jo dijemput oleh manajernya yang bernama Feng. Jo tampak sudah tidak sabar ingin menemui istrinya, terutama anaknya yang belum pernah ia temui. Di tengah perjalanan, Feng menceritakan kabar buruk terkait istri Jo, yang ternyata sudah meninggal 3 bulan lalu, dalam sebuah kecelakaan mobil di jalan raya. Mendengar kabar tersebut, tentu Jo sangat terpukul, tetapi ia harus tetap kuat demi anak semata wayangnya. Akhirnya Jo sampai ke rumah. Di sana, Jo hanya bisa meneteskan air mata, melihat foto almarhumah sang istri bersama anak gadisnya. Ternyata, sejak istri Jo meninggal anak Jo diasuh oleh Feng. Tanpa menunggu lama, Feng langsung mempertemukan Jo dengan putrinya, yang ia beri nama Lisa. Jo sangat terharu, akhirnya dapat bertemu dengan sang putri untuk yang pertama kalinya. Di sini Jo terpaksa berbohong kepada sang anak, bahwa ia baru kembali dari merantau di luar negeri. 家里妈妈说我们现在才来，你信吗？我永远不会再离开你。 Meskipun masih terasa asing, Lisa tetap mau menerima ajakan Jo pulang ke rumah lama mereka. Sesampainya di rumah, Jo pun akhirnya menceritakan terkait ibu kandung Lisa yang sudah meninggal. Dan Jo pun berjanji kepada putrinya itu, kalau ia akan menjaganya dengan sepenuh hati, meskipun tanpa sosok seorang ibu. Di keesokan harinya, Jo melayat makam sang istri. Di sini Jo berjanji, akan menjaga putri mereka dengan penuh kasih sayang. Sepulang dari sana, Jo langsung membawa Lisa ke tempat pelatihan tinju, yang sudah 6 tahun ia tinggalkan. Ternyata sejak Jo di penjara, tempat pelatihan tinju tersebut menjadi sepi. Bahkan untuk menarik perhatian, Feng selaku manajer di sana, terpaksa harus membuka kelas yoga. Di sana, mereka berkumpul untuk merayakan kembalinya Jo. Para kru tampak sangat senang karena Jo sudah bebas, dan akan bangkit kembali menguasai dunia pertinjuan.
Tetapi mereka sangat terkejut ketika Joe membuat pengumuman kalau ia akan pensiun menjadi petinju agar bisa fokus membesarkan putrinya. Lagi pula ia sudah tidak lagi muda dan tidak lagi memiliki tubuh ideal untuk bisa menjadi petinju terbaik seperti dulu. Mendengar hal itu, tentu Feng dan kru lainnya tampak kecewa. Namun meskipun begitu, mereka tetap akan mendukung apapun keputusan hidup yang dipilih oleh Joe. 我不想倒了，你现在更应。 人上什么来？因为我失去太多了。 Joe bahkan membuang semua hal yang berkaitan dengan dunia tinju, termasuk foto-foto kemenangannya. Di keesokan harinya, Joe mulai mendatangi setiap perusahaan untuk melamar pekerjaan. Tapi semua perusahaan yang ia datangi menolak mempekerjakan Joe karena statusnya yang seorang mantan napi. Beruntung, ada satu perusahaan yang mau menerima Joe, tetapi hanya sebagai seorang kurir. Joe yang butuh uang untuk menghidupi putrinya, tanpa berpikir dua kali, langsung menerima pekerjaan tersebut. Sebelum berangkat kerja, Joe harus mengurus segala keperluan putrinya, termasuk mengantarnya ke sekolah. Setelah itu, Joe pun memulai pekerjaan pertamanya dengan penuh semangat. Tanpa disangka, paket yang Joe antar adalah milik salah satu penggemarnya. Di sini sang penggemar meminta Joe menunjukkan salah satu teknik bertarungnya dulu yang sangat mengagumkan. Joe menolak secara baik-baik, mengingat ia bukan lagi seorang petinju. Tetapi si penggemar tetap memaksa, dan bahkan merekam Joe tanpa minta izin terlebih dahulu. Joe menanggapi ini dengan tenang, meskipun di dalam hati, ia tak terima dipermalukan seperti ini. 哎呀，我跑了！你干嘛你？你平开！ Untung saja, bos si penggemar datang dan langsung menegurnya. Ternyata, si bos yang bernama Tony ini adalah teman satu sel Joe saat di penjara dulu. Saat, 出去后，帮我。 Tony pun langsung meminta maaf kepada Joe atas ketidaksopanan karyawannya tadi. Tony heran kenapa Joe malah memilih menjadi seorang kurir, padahal dulu ia adalah seorang petinju terbaik. Tony mengutarakan niatnya ingin merekrut Joe menjadi petinjunya, bahkan dengan bayaran 3 kali lipat. Akan tetapi, Joe menolaknya secara baik-baik dan langsung pamit. 找不到工作， 我女儿放学了，刚才谢谢你啊。 兄弟， Di sore harinya, Joe menghabiskan waktu bersama putrinya. Tampak ia sangat bahagia, meskipun sekarang, ia hanyalah seorang kurir dengan gaji yang minim. Semakin hari, Joe semakin disibukkan dengan pekerjaan barunya tersebut. Sampai suatu hari, ia lupa menjemput Lisa, hingga membuat putrinya itu cemberut. Joe langsung meminta maaf dan berjanji, kalau ia tidak akan pernah telat lagi menjemput Lisa. 爸爸以后不会再是， 你说 我永远不会离开在。 Di keesokan harinya, Joe terpaksa harus meminta izin cuti 1 hari, dikarenakan putrinya yang sedang demam. Tetapi si bos tidak mengizinkan, dan malah langsung memecat Joe lewat telepon. Alhasil, Joe pun harus menjadi pengangguran lagi. Semua tempat sudah Joe datangi, tetapi tidak ada satupun yang mau menerimanya bekerja. Sampai akhirnya, Joe menemui Feng dan meminta pekerjaan di tempat tinjunya. Tetapi bukan sebagai petinju, melainkan sebagai pelatih sekaligus tukang bersih-bersih. Feng yang merupakan sahabat baik Joe, tentu tak keberatan mempekerjakannya. Bahkan, Joe diizinkan membawa Lisa ke tempat tinju ketika ia sedang bekerja. Di keesokan harinya, Joe mulai bekerja. Di sana, Joe sempat menatap foto saat dirinya masih menjadi petinju. Di mana hal itu, membuat Joe teringat akan masa kejayaannya dulu. Sebenarnya Joe sangat rindu bertarung seperti dulu, tetapi ia masih trauma dan merasa bersalah atas kematian lawannya 6 tahun yang lalu. Tak lama setelah itu, Joe pun ditugaskan untuk melatih 3 orang murid baru. Di mana ketiga orang ini memiliki niat yang berbeda-beda. Ada Bim Bim, yang berlatih dengan niat menguruskan badan. Sedangkan Mona, berlatih bela diri agar bisa menghajar kekasihnya, yang diketahui suka selingkuh. Sementara Ceking, berlatih untuk balas dendam kepada para pembulinya. Hari itu juga, Joe melatih mereka bertiga. 是我认为肥胖，我想让那些身高不齐。 Di malam harinya saat sedang berkumpul, tak sengaja mereka melihat berita di televisi. Terkait seorang idola baru bernama Yuji, yang telah mengalahkan rekor yang dulu dipegang oleh Joe,
sebagai petinju nomor 1 di Asia. Mereka semua tampak kesal dengan berita itu, termasuk Lisa anak Joe. Joe memang tampak santai, tetapi di dalam hati, ia sebenarnya tak terima gelarnya direbut. Di keesokan harinya, saat menjemput Lisa, putrinya itu bertanya kepada Joe, kenapa Joe membiarkan Yuzi merebut gelarnya. Joe hanya bisa menjawab, kalau semua petinju terbaik, memiliki masa jaya masing-masing. Sesampainya di tempat pelatihan tinju, Joe dikejutkan dengan kemunculan seorang wanita, yang ternyata adalah mertuanya. Ternyata, istri Joe berasal dari keluarga bangsawan, yang diusir karena menikah dengan Joe, yang berasal dari keluarga biasa. Wanita ini semakin membenci Joe, yang ia anggap menjadi penyebab anaknya meninggal. Tampak Joe hanya diam saja, ketika si mertua meluapkan kemarahannya. Sampai akhirnya Lisa memohon, agar si ibu berhenti memukul ayahnya itu. Wajah Lisa seketika membuat si ibu, teringat akan almarhumah putrinya. Tak ingin sang cucu bernasib sama dengan anaknya, si ibu langsung meminta hak asuh Lisa kepada Joe. Jika Joe menolak, si ibu mengancam akan membawa hal ini ke jalur hukum. Mendengar hal itu, Joe hanya bisa terdiam. Akan tetapi, di keesokan harinya, Joe mengantar Lisa ke rumah sang mertua. Agar si mertua bisa menghabiskan waktu bersama cucunya itu selama 2 hari. Sesampainya di rumah sang nenek, Lisa dimanjakan dengan tumpukan hadiah mewah. Tetapi hal itu tak membuat Lisa tampak senang, karena yang ia inginkan hanyalah menghabiskan waktu bersama ayahnya. Sementara itu, Joe menemui pengacara untuk mengurus hak asuh sang anak. Si pengacara ini mengatakan, kalau kemungkinan Joe untuk menang sangatlah kecil. Karena status Joe yang seorang mantan napi, dengan penghasilan yang tidak begitu memadai. Selain itu, Joe juga kerap membawa Lisa ke tempat kerja, yang sangat tidak kondusif untuk seorang anak kecil perempuan. Sedangkan si mertua, tampak memanfaatkan waktu 2 hari ini, untuk membuat Lisa betah tinggal dengan dirinya, yaitu dengan mengajaknya jalan-jalan, dan memberinya hadiah mewah. Singkat cerita, 2 hari pun berlalu. Tampak Joe ingin menjemput Lisa, tetapi si mertua memintanya kembali lain kali, karena saat ini Lisa sudah tidur. Bahkan si mertua mengatakan, kalau Lisa sudah betah tinggal dengan dirinya, ketimbang dengan Joe yang tak memiliki apa-apa, untuk memanjakan anak semata wayangnya itu. Mendengar hal itu, Joe pun langsung mendatangi tempat tinju, untuk meluapkan amarah dan kekesalannya. Namun di keesokan paginya, Lisa diantar pulang oleh bodyguard sang nenek. Dikarenakan Lisa terus merengek untuk bertemu dengan sang ayah. Lisa tampak bersemangat, bercerita tentang betapa megahnya rumah sang nenek, termasuk semua hadiah mahal yang ia dapatkan. Di mana hal itu malah membuat Joe merasa tidak berguna, karena tidak dapat membahagiakan sang putri dengan barang mewah seperti itu. Singkat cerita, sidang perebutan hak asuh pun dimulai. Di sini Joe tampak sangat gugup, betapa ia sangat khawatir akan kehilangan putrinya itu. Namun tangisan Lisa yang tak ingin berpisah dengan ayahnya, berhasil membuat hati juri luluh, dan akhirnya hakim menyerahkan hak asuh penuh Lisa kepada Joe. Di malam harinya, Joe, Lisa dan para kru merayakan kemenangan ini. Mereka sangat senang karena sekarang, tidak ada lagi orang yang bisa memisahkan Lisa dari Joe. Saat sedang makan, tiba-tiba Lisa batuk darah, sehingga membuat Joe panik bukan main. Detik itu juga, Lisa dilarikan ke rumah sakit. Namun malangnya Lisa tidak sadarkan diri, di mana hal itu semakin membuat Joe panik dan takut. Di keesokan harinya, dokter memvonis Lisa mengidap penyakit leukemia. Di mana kemungkinan Lisa untuk selamat sangatlah tipis, mengingat Lisa yang masih kecil, memiliki imunitas tubuh yang lemah. Tetapi dokter meminta Joe untuk tidak patah semangat, karena ia akan berusaha semaksimal mungkin, untuk menyembuhkan Lisa dengan pengobatan kemoterapi.
Akan tetapi, Lisa membutuhkan donor tulang sumsum belakang, dan dengan biaya pengobatan yang tentunya tidak sedikit. Mendengar hal itu, hati Joe pun menjadi sangat hancur. Tetapi Joe tetap tidak patah semangat. Cara apapun akan ia lakukan agar putrinya itu bisa kembali pulih seperti sedia kala. 6 bulan pun berlalu, terlihat keadaan Lisa yang terkulai lemah, akibat penyakit yang ia derita sudah kian parah. Sementara itu, Joe setiap hari harus banting tulang menjadi kuli, mencari uang untuk menutupi biaya pengobatan putrinya itu. Di samping itu, Joe juga tak henti-hentinya memberi semangat kepada Lisa, dengan mengatakan kalau putrinya itu adalah sang juara sama seperti dirinya. Lisa menjawab dengan mengatakan kalau sekarang Joe bukan lagi seorang juara, padahal Lisa sangat ingin melihat ayahnya itu menjadi sang juara seperti dulu. Menanggapi itu, Joe pun meyakinkan Lisa kalau dirinya pasti bisa menjadi juara lagi, asalkan putrinya itu harus tetap semangat untuk bisa sembuh, agar mereka berdua bisa sama-sama menjadi sang juara. 就算挨了拳头，站在一起打赢他，抱在擂台上。 Di balik itu, Joe semakin dibuat pusing akibat tagihan dari dokter. Si dokter mengatakan, jika dalam minggu ini, Joe tidak bisa melunasi tagihan tersebut, maka tim medis terpaksa harus menghentikan pengobatan Lisa. Karena sudah tak punya pilihan lain, Joe pun terpaksa harus mengorbankan harga dirinya, dengan menghubungi si mertua untuk meminta bantuan. Singkat cerita, Joe pun akhirnya bertemu dengan si mertua, dan ia langsung menceritakan yang terjadi kepada Lisa. Mendengar hal itu, si mertua pun semakin benci dengan Joe, yang tega menyembunyikan masalah seserius ini dari dirinya. Padahal ia adalah nenek kandung Lisa, yang juga punya tanggung jawab untuk keberlangsungan hidup cucunya itu. Joe pun mengatakan, kalau ia akan menyerahkan hak asuh Lisa, asalkan si mertua mau menanggung semua biaya pengobatannya, sampai putrinya itu benar-benar sembuh. 愿意放弃抚养权， 帮他做什么？我让律师马上起个。 Setelah itu, Joe menemui Lisa untuk berpamitan. Karena sebentar lagi, Lisa akan dijemput oleh neneknya, sebab Joe sudah menyerahkan hak asuh Lisa kepada si mertua. Mengetahui hal itu, Lisa sangat sedih, karena sejatinya ia tidak ingin berpisah dari sang ayah. Joe pun meyakinkan Lisa, kalau semuanya akan baik-baik saja. 那事还我们就能见面了。 Joe juga sangat sedih dan terluka, karena harus berpisah dengan Lisa. Tetapi Joe berusaha tetap tabah, karena semua ini ia lakukan, semata-mata demi kesembuhan putrinya itu. Singkat cerita, Lisa pun dipindahkan ke rumah sakit terbaik, untuk melanjutkan pengobatannya. Tetapi Lisa terus merengek, menyebut nama sang ayah. Demi cucu kesayangannya itu, si nenek pun akhirnya mengizinkan Lisa menghubungi ayahnya. Setelah terhubung, Lisa dengan penuh semangat mengatakan, kalau sebentar lagi ia akan menjadi juara, dengan mengalahkan penyakit yang ia derita. Dan Lisa pun menagih janji Joe, yang akan menjadi juara tinju seperti dulu. Mendengar hal itu, Joe pun hanya bisa menangis. Dengan terpaksa ia akan kembali bertarung, meskipun trauma akan kematian lawannya dulu, masih membekas kuat dalam ingatannya. 有时候会输，有再也不能认输，你会自由自在的。爸爸也爱你。 Tetapi demi janjinya kepada sang putri kesayangan, Joe pun akan kembali beraksi menjadi petarung, untuk merebut kembali gelar juara yang dulu pernah ia miliki. Keinginan Joe itu, disambut baik oleh Feng dan krunya. Feng sangat yakin, kalau Joe pasti bisa menjadi sang juara lagi. Walaupun sudah lebih dari 7 tahun, Joe meninggalkan arena yang membesarkan namanya itu, sekaligus arena yang membuat Joe mengalami trauma mendalam. 我跟你讲。 Di keesokan harinya, Joe mulai melatih kekuatan fisiknya dengan penuh semangat. Karena untuk menjadi juara tertinggi, ia harus memulai lagi dari bawah, yaitu dengan mengalahkan para petinju bawahan. Agar bisa berduel dengan Yuji sang juara saat ini, untuk merebut kembali gelar champion, yang dulu pernah ia pegang selama bertahun-tahun. Singkat cerita, pertandingan pertama Joe dimulai, dan disiarkan langsung di televisi. Joe berhasil memenangkan pertarungan pertamanya setelah 6 tahun. Seusai itu Joe pun diwawancara, Joe mengatakan kalau ia kembali bertarung hanya demi putrinya. Di balik itu, Lisa juga sangat bahagia dan bersemangat, melihat ayahnya kembali berlaga di arena. Beberapa hari setelah itu, Joe kembali bertanding. Dalam duel kali ini, Joe tampak kewalahan dan tumbang berkali-kali.
Tetapi karena tekad yang kuat, Jo akhirnya bisa mengalahkan lawan keduanya itu. Sejak saat itu, kemenangan demi kemenangan berhasil Jo raih. Sampai akhirnya ia cukup percaya diri menantang Yuzi untuk merebut kembali gelar juaranya seperti keinginan sang putri. Sementara itu, keadaan Lisa juga sudah mulai berangsur-angsur membaik, dan ia semakin bangga dengan ayahnya itu. Tantangan dari Jo pada akhirnya dijawab oleh Yuji. Pada konferensi pers, Yuji sesumbar mengatakan kalau ia akan mengalahkan Jo hanya dalam 3 kali pukulan saja. Sebaliknya, Jo justru tampak santai, reaksi yang sangat jauh berbeda, sebelum Jo menjadi seorang ayah. Karena lawannya kali ini bukanlah petinju sembarangan, tentu Jo harus mempersiapkan diri dengan melatih kekuatan fisiknya, 2 kali lebih keras dari biasanya. Karena keinginan Jo ingin menang sangat kuat, demi memenuhi janjinya kepada sang putri. Beralih ke Lisa, yang akan bersiap ke tempat arena, menyaksikan ayahnya bertanding secara langsung. Si ibu sebenarnya sudah malas bertemu dengan Jo, tetapi demi kesembuhan cucunya apapun akan ia lakukan. Sementara itu, jelang pertandingan, Jo mencukur habis rambutnya, sebagai bentuk dukungan kepada putrinya, yang juga telah kehilangan rambut dampak dari kemoterapi. Beberapa jam setelah itu, pertandingan yang ditunggu akhirnya dimulai. Pada ronde pertama, Jo menjadi sasaran empuk dari pukulan Yuji. Akibatnya, ia pun tumbang berkali-kali. Namun berkat teriakan dukungan dari sang putri, membuat Jo punya semangat lebih untuk bangkit dan melawan. Namun pada ronde keempat, Jo akhirnya tumbang juga, karena ia sudah tidak kuat lagi, menahan pukulan cepat dan bertubi-tubi dari Yuji. Semua penonton tampak yakin kalau Jo sudah kalah, namun berbeda dengan Lisa, ia justru yakin kalau Jo pasti akan bangkit kembali, dan ia terus berteriak memberi semangat kepada ayahnya itu. Lagi-lagi teriakan dari Lisa, memantik semangat Jo untuk bangkit dan melakukan perlawanan. Dari ronde 5 hingga ronde 11, Yuji masih mendominasi pertarungan, Jo dibuat tak berkutik sama sekali. Pukulan demi pukulan tak membuat Jo menyerah, dan bahkan ia terus berupaya keras melawan, dan hal itu justru membuat Yuji kelelahan sendiri. Namun pada akhirnya, Jo memiliki celah untuk melepaskan pukulan terbaiknya, hingga akhirnya Yuji pun tumbang. Pada akhirnya, Jo berhasil merebut gelar juara, seperti keinginan sang putri. Para penonton bersorak gembira atas kemenangan besar Jo. Tak terkecuali sang mertua, yang juga tampak bangga dengan kegigihan Jo untuk menang demi putrinya. Adegan beralih pada 10 tahun kemudian. Lisa yang sudah dewasa, diwawancarai oleh media. Lisa mengatakan kalau kesembuhannya itu, berkat ayahnya yang terus memberinya semangat. Dan Lisa sangat beruntung memiliki ayah seperti Jo, yang tidak pernah menyerah atau patah semangat, walau dalam situasi sesulit apapun. Diketahui kalau Jo sudah meninggal. Namun tidak diceritakan apa penyebab kematiannya. Karena film keburu selesai. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu video saya hari ini. Semoga kalian terhibur, dan sampai jumpa lagi di video berikutnya.